Halo Sobat PTN, gimana nih kabarnya? Kita kembali lagi di channel Belajar bersama Detri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kenapa saya mengambil gap year. Jadi awalnya tuh di tahun 2020 saya terpilih menjadi siswa eligible. Di sana saya uh, mempunyai peringkat yang cukup bagus. Setiap semester pasti masuk 10 besar, bahkan 5 besar. Pernah sekali itu masuk di peringkat 7 waktu semester 3 atau 4 gitu. Tapi itu tidak masalah. Saya tetap masuk sebagai siswa eligible. Nah, sebagai siswa yang terpilih di sana, saya mencoba kesempatan untuk memilih berkuliah di kedokteran. Sebagaimana cita-cita saya dari SMP, saya ingin menjadi seorang dokter karena di daerah saya sendiri itu dokter sangat gak ada, malah ya gak ada, dan di kecamatan saya terhitung jari lah dokter gitu. Jadi itu salah satu tujuan saya pengen ke kedokteran. Ambillah saya di sana pilihan pertama kedokteran Andalas dan pilihan keduanya kedokteran UIN Jakarta. Kenapa saya memilih kedokteran Andalas? Karena di sana karena Universitas Andalas sendiri itu kan di luar Pulau Jawa ya. Dulu pernah berkonsultasi dengan guru BK, kalau kita memilih PTN yang di luar Pulau Jawa itu daya saingnya nggak sekonsen yang di kedokteran di Pulau Jawa gitu. Makanya pilih Andalas. Opsi kedua yaitu kedokteran UIN Jakarta. Itu udah mentok sih, bingung mau milih kemana gitu. Nah, di sana ternyata tidak sesuai harapan. Saya ditolak senam PTN, gagal. Jadi udah 2 PTN nih yang nolak saya kan. Yang kedua, kita coba peruntungan di SBMPTN ya. Yang dijadwalkan SBMPTN tahun 2020 adalah bulan April Mei. Tapi karena pandemi diundur jadi bulan Juni. Tuh lumayan kan, ada jeda yang sangat panjang gitu kan buat kita belajar persiapan. Tapi ternyata itu tidak cukup. Belajar SBMPTN itu harus dari kelas 10 kataku ya. Soalnya 3 bulan, pertambahan 3 bulan itu tidak cukup lah. Nah, di sana SBMPTN saya memilih pilihan pertama kedokteran Unsud, pilihan keduanya Kesmas Unsud. Dengan persiapan seadanya. Oh iya, dan di 2020 tuh tesnya itu cuma tentang tes potensi skolastik TPS. Yang seharusnya itu gampang, tapi itu kelemahanku. Aku kurang jago di kemampuan skolastik ya. Habis gitu ternyata dengan raihan skor rata-rata 520-an saya gagal. Sangat jauh. Rata-rata di kedokteran tuh TPS tuh dulu 600 baru bisa masuk kedokteran. 3 PTN nih. Nah, dulu juga itu ada dan saya nyoba ada namanya jalur SPEN PTKIN. Itu kayak jalur senam PTN tapi buat Universitas Islam Negeri, buat UIN gitu. Saya nyoba pilihan pertamanya manajemen pengembangan dakwah UIN Bandung dan keduanya tafsir ilmu hadis UIN Jakarta. Dan gak berharap banyak sih karena basic saya dari SMA ya gagal. Udah 4 nih yang nolak PTN, UIN Bandung, Andalas, UIN Jakarta, Unsud. Nah, lanjut di pergelutan mandiri. Mandiri dengan skor UTBK seadanya 520 itu, aku nyoba ke UTUL, UGM, terus
Mandiri UNY, sama Mandiri Unsil. Dan Utul tuh BTW Utul tuh dulu dari nilai rapot, bukan dari nilai UTBK pas 2020 tuh, karena harusnya kan Utul tes ya, tapi karena pandemi jadi enggak. UNY juga enggak, Unsil juga enggak. Ya udah kecewa besar tuh gara-gara PTN. Dan ya karena udah mikir dari awal nothing tulus sih, jadi setiap mandiri tuh gak pernah ngisi uang pangkal, jadi selalu diisi 0 rupiah ya. Jadi mungkin itu faktor utamanya saya gak keterima mandiri di sana gitu. Udah 7 PTN tuh nolak saya. Setelah berbincang dengan keluarga, dengan kakak dan banyak orang, eh, memutuskan untuk menunda 1 tahun, karena di sana saya masih berambisi untuk masuk kedokteran. Ya, dengan berpikir bahwa kalau misal kita menunda 1 tahun, persiapan untuk masuk kedokteran tuh gede ya. Jadi lebih banyak waktu untuk persiapan. Nah, habis itu gap lah saya. Dan hal pertama dari gap saya bukan langsung belajar, bukan langsung ngejar materi, tapi 6 bulan pertama saya mondok pesantren di pesantren Nurul Huda. Ada salah satu pesantren di Pangandaran. Selama 6 bulan sampai bulan November akhir. Nah, sampai bulan November akhir saya mondok di sana, dan di pondok pun saya masih sesekali punya buku latihan yang itu kan, yang 2020 di itu diisi gitu. Jadi masih gak lepas dari materi-materi UTBK saat pas mondok itu. Baru di Desember saya mulai masuk ke Ganesha Operation GO untuk ngambil kelas gap year. Nah, di sana dari bulan Desember sampai bulan April periodenya tuh, karena saya UTBK di April. Di Desember saya bersama orang tua ke GO, dan ternyata yang gap year tuh banyak ya. Satu kelas ada sampai 20 orangan lah, lumayan. Dan ternyata mereka nasibnya gak jauh beda, mereka orang-orang pinter semua. Dan ambisinya juga ya, jadi pinter, dan ambisinya juga ya tinggi gitu. Jadi ya begitulah, yang gap year tuh emang target-targetnya gila-gila. Ada yang pengen ke elektro ITB itu, dih, pas first impression ketemu temanku yang pengen ke elektro tuh, dia jago banget fisika dan matematika. Dan anyway, itulah ya, udah nasibnya ya, meskipun pinter gitu. Ya udah, habis itu selama 4 bulan kejar materi. Dan karena saya masih ambis di kedokteran, jadi saya yang pertama dikejar tuh mengenai biologi di TKA-nya ya. Di biologi terus tiap hari mengikuti TST, ngejar materi, karena saya nggak dari awal ikut GO. Ngejar materi sama guru-guru GO tiap hari, tiap sore gitu. Dan alhamdulillah mulai expert di biologi. Tapi yang nggak saya disentuh sih beberapa kali, saya mulai mempelajari tentang fisika. Tapi lebih spesifik, nggak semua pengen maksain dikuasai, tapi cuma di bagian optik dan hukum Newton gitu. Ya habis itu kimia, alhamdulillah. Jadi setelah biologi kekejar, biologi itu dikuasai pas bulan Januari, udah terpegang lah dasar-dasarnya, dan apapun itu udah. Nah, dari Februari mulai ngejar kimia, dan alhamdulillah kimia tuh sampai di bulan Maret akhir ngejar kimia, dan alhamdulillah lumayan kekuasai juga. Tapi ya fisika itu yang kurang kesentuh itu. Nah, habis itu di bulan Maret itu kan penentuan jurusan ya. Di sana tuh sebenarnya dari Januari Februari masih optimis pengen masuk kedokteran ya.
karena dengan nilai tryout yang cukup gede juga, dan ya optimis aja karena kita udah kipir lah. Di bulan Maret tuh penentuan jurusan pendaftaran ya, di pendaftaran. Mau klik kedokteran tuh berat banget. Takut terulang kayak tahun kemarin sampai 7 PTN nolak. Jadi kemana-mana gak masuk. Ditambah dari opini orang tua bahwa kamu tahun ini harus masuk. Dan jangan sampai nggak kuliah lagi. Katanya. Itu jadi dilema sendiri sampai beberapa hari belum sempat milih jurusan karena lumayan panjang juga kan periode pemilihan jurusan itu. Udah akhirnya konsultasi dengan guru GO juga, peluang yang besar gitu. Dan saya punya ketertarikan juga di bidang ketahanan pangan, khususnya di bidang agro dan peternakan lah. Jadi bidang pertanian peternakan juga saya tertarik gitu. Ya udahlah, pas dilihat tadinya mau hortikultura IPB loh, tapi dipikir-pikir lagi kayaknya mending di UB deh. Chance-nya lebih gede gitu kan. Peluangnya lebih gede di Papet khususnya. Nah, ya udah berdasarkan masukan dari sana sini, dari guru GO sih kalau mau di pertanian dia rekomendasiin pilihan pertamanya di agroteknologi UB, keduanya baru Papet. Tapi karena takut gak keterima ya, jadi dari awal udah milih Papet. Pilihan pertama tuh Papet UB, dan pilihan keduanya Papet UB kampus Kediri gitu. Jadi ya udahlah, pokoknya yang penting kuliah dan sesuai passion, intinya itu. Kebetulan kan aku tertarik di bidang ketahanan pangan, di bidang peternakan pertanian. UTBK, dan sebelum UTBK H-3 ada insiden. Kala itu kan masih pas H-3 UTBK intensif ya di GO, tryout gitu. Malah kecelakaan motor. Tapi alhamdulillahnya saya sendiri gak apa-apa. Dan cukup shock juga ya. Dan pas hari pelaksanaannya itu pas bulan puasa. Dan ya, enjoy banget. Menikmati banget atmosfer UTBK-nya karena udah pernah UTBK ya. Jadi gak ada tuh kayak UTBK tahun lalu tuh tegang sampai 8 kali ngompol itu bolak-balik ke WC karena saking tegangnya. Nah pas kemarin tuh nggak, alhamdulillah setidaknya menguasai arena pertandingan lah ya ibaratnya. Tenang, masuk, mengerjakan, aman lah, semua bisa gitu dilewatin kecuali fisika. Itu viewer aku ngisi C semua. Jadi kalau yang lain alhamdulillah ya enjoy banget ngerjain karena materi udah kekuasai ya enjoy banget gitu. Terus itu udah gak berharap banyak, dan orang tua udah nyebut gini, feeling udah deh tahun sekarang emang bagian kamu masuk kuliah. Tapi karena aku punya pengalaman pernah tersakiti oleh PTN, jadi jangan dulu jumawa, tenang aja, kita tunggu waktu pengumumannya. Pas waktu pengumuman, masuk Papet UB. Ya, alhamdulillah sekali dan diberi kelancaran dalam segala hal, doa semua tidak sia-sia. Sekarang saya menggunakan alma mater Papet UB. Dan saya bersyukur sekali bisa masuk Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Kenapa? Apakah ada penyesalan gak masuk FK? Kalau sekarang alhamdulillah sudah tidak, karena berpikirnya semua sudah diatur dan ya alhamdulillah bisa
masuk di Fakultas Peternakan di universitas top 5 di Indo kan, alhamdulillah. Dan itu biarkanlah kedokteran menjadi sebuah impian yang nanti bisa digapai oleh penerus saya gitu. Jadi peternakan is my blood. Wih. Pokoknya kalau apa namanya ya, kuliah tuh sebenarnya bukan cocok gak cocoknya, ingin gak inginnya, tapi nerima gak nerimanya. Dan kebetulan saya diterima di Papet, saya menikmati banget nih di Papet, alhamdulillah banget. Nggak tahu nih kalau misal saya keterimanya di apa, di FK, belum tentu saya bisa sedominan di Papet gitu kan. Jadi alhamdulillah banget bisa kuliah dengan nikmat banget, menikmati semua prosesnya. Dan kepada kalian yang di tahun pertama ditolak PTN, jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Pokoknya kejarlah mimpi, jangan sampai stuck, dan jangan sampai kuliah karena ngikutin orang, atau kuliah karena pengen gengsinya. Jangan. Kuliah ya karena kita butuh gitu. Itu kuliah. Jadi gitu. Pokoknya ijazah tuh bukan menandakan kamu pernah ijazah tuh menandakan kamu pernah bersekolah, bukan menandakan kamu pernah berpikir. Itu kata Rocky Gerung. Jadi semangat buat kalian yang UTBK sekarang mungkin belum rezekinya, tapi coba UTBK tahun depan, jangan lupa tujuan kamu tuh apa gitu. Ya udah, semoga story ini bisa menjadi pelajaran dan diambil hikmahnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.